Ramai sekali berita di Indonesia mengenai BBM pada Pertamina karena untuk perbandingan harga dan kualiti sangatlah jauh di Malaysia dan di Indonesia. Kalau untuk di Malaysia sendiri mempunyai kualiti menurut saya sangatlah bagus karena kemarin sangatlah ramai dibincangkan sebab BBM di Indonesia mengalami kualiti yang memang tidaklah bagus dan harga pun sangatlah tinggi, berbeza hampir 40% bahkan 50%. Nah, seperti apa tanggapan orang-orang yang akan tahu hal ini? Semuanya pasti geleng kepala, guys. Dari kemurnian bahan bakar di Malaysia untuk mesin pun sangatlah terjaga. Terutama pada motor saya boleh bedakan antara bensin Malaysia dan bensin Indonesia. Memakai motor dengan brand yang sama, tahun yang sama, itu perbedaan secara penarikan buat perjalanan itu sudah lain. Oke sahabat-sahabatku, kali ini Solceng tengah balik kerja sambil bincang-bincang sebelum saya berbagi cerita tentang fakta di Malaysia dan di Indonesia. Ini saya tidaklah untuk membedakan, hanya untuk edukasi. Semoga di Indonesia ada perubahan untuk ke depannya. Oke sahabat-sahabatku, simak selalu perjalanan Solceng Channel di Malaysia. Nah, seperti ini guys perjalanan saya selepas pulang kerja ataupun balik kerja. Saya akan sedikit bercerita tentang fakta antara Malaysia dan Indonesia. Banyak yang tidak tahu karena para konten kreator itu mereaction banyak dari video potong-potongan TikTok, tidaklah tahu akan fakta dan kenyataan ataupun berita dari Google yang mereka reaction. Nah, kalau untuk saya sendiri setiap hari, hampir setiap hari pulang pergi kerja selalu tahu akan keadaan Johor di Leburaya apa macam. Nah, jadi ini saya real bercerita tentang BBM di Malaysia ataupun stesen minyak di Malaysia seperti ini. Nah, ini Petron juga sebetulnya ada yang bilang punya. Kalau untuk Petronas ini memang milik Malaysia punya. Kalau untuk Petronas itu macam YP kah atau macam Mahathir lah, setahu saya berita yang saya dengar dari orang tempatan ataupun setiap hari saya banyak pertanyaan saya terhadap warga Malaysia sendiri karena lingkup di kerjaan saya juga orang tempatan. Nah, ini keadaan di jalan Malaysia. Setiap pulang kerja selalu jam macam ini guys, karena saking banyaknya kereta ataupun mobil di Malaysia. Nah, untuk pembelian kereta di Malaysia itu sangatlah mudah, tidak diperberat dalam syarat-syaratnya. Karena untuk di Malaysia sendiri pembelian kendaraan pada mobil itu ataupun kereta biasanya itu macam angsuran, mempunyai deposit pun tidaklah banyak dan syaratnya pun tidaklah susah. Cukup kita punya slip gaji sudah bisa mengambil kendaraan. Beda lagi kalau di Indonesia. Kalau di Indonesia sendiri pengambilan ataupun pembelian secara angsuran pada kendaraan menurut saya sangatlah susah dan sangat ribet sekali dalam syarat-syaratnya. Mau di survei rumah lah, surat tanah lah, apalah, seperti itulah kira-kira. Jadi untuk akses pembelian di Malaysia untuk kendaraan sangat dipermudah bagi warganya. Nah, untuk buat subsidi minyak pun di sini sangatlah tertata dan sangatlah merata bagi warganya. Karena kemarin juga diesel sempat harganya itu berapa Uncle? 3 ringgit berapa? Ya, 295 1 liter. Nah, itu sempat naik. Nah, sekarang pun sudah mengalami penurunan.
Dan di Malaysia sendiri pun juga ada tempat sendirilah, tidak adalah tempat orang yang seperti mana. Nah ini kalau di Malaysia ada juga asongan ataupun penjual di lampu isyarat ataupun di lampu merah, juga ada seperti di Indonesia sahabat-sahabatku. Oke, simak selalu vlog Solceng Channel, dukung selalu untuk agar selalu bersemangat berbagi cerita. Nah, kalau ini Vietnam yang biasa kerja pabrik ataupun kilang, baru balik kerja guys. Seperti inilah keadaan para perantauan di Malaysia. Nah, seperti ini dia ramai-ramai jalan kaki, anti-anti, tante-tante. Tante ini macam muka-muka Indonesia juga lah. Nah, kalau ini yang satu yang pakai hijab Indonesia punya lah, saya ingat. Yang tengah itu macam Vietnam lah, saya ingat. Betul lah, Uncle lah. Iya, Mak. Nyamar. Oke, seperti itu sahabat-sahabatku. Lampu merahnya sangat lama di sini karena saking banyak sekali kendaraan yang lalu lalang pulang kerja. Nah, ini ramai-ramai guys. Orang-orang yang kerja kilang ini macam Myanmar, Bangladesh. Oh, ramai sekali guys. Pada naik basikal. Wow. Ramai sekali. Nah, seperti inilah keadaan para rantau warga asing di Malaysia. Nah, untuk kalian yang ingin bekerja di Malaysia dari Indonesia, bila mana ada yang menawarkan untuk bekerja di Malaysia, dipikir dua kali. Kalau untuk sektor bangunan ataupun sektor konstruksi tidak ada pembukaan visa. Di sini saya menceritakan dan saya berbagi informasi agar tidak sampai kena tipu pada agen. Kalaupun sampai sini datang hanya untuk melancong, las-las terus bagi mati paspor, sangatlah sayang sekali. Sebab kerja kosongan tidak enak sahabat-sahabatku. Makan pun tak kenyang, tidur pun tak nyenyak, macam itulah ibaratnya lah. Ya, saya harap jangan sampai ada pihak yang menggunakan ataupun menyalahgunakan kesempatan berbagi info kerja di Malaysia. Sebab kalau untuk sektor kerja di Malaysia yang tahap-tahap tahun ini yang masih ada buka itu hanya di sektor kilang ataupun sektor dalam rumah tangga, seperti itu setahu saya. Tapi kalau untuk tahun-tahun ini tidaklah guys. Oke, sampai di sini perjalanan Solceng, dan jangan lupa untuk subscribe dan support selalu agar lebih bersemangat berbagi informasi tentang dunia kerja di Malaysia. Nah, ini saya bicara fakta ya guys. Banyak sekali konten kreator YouTube yang mereaction ataupun berbagi informasi. Dari informasi berbagi informasi, dan itu pun dia belum tahu fakta betulnya bagaimana. Sebab kalau kita tahu akan berita ataupun informasi daripada TikTok ataupun Google, itu tidaklah tepat. Saya sendiri tiap hari itu bekerja, itu hidupnya itu di jalan, pulang kerja, pergi kerja selalu di jalan. Jadi untuk kawasan Johor hampir semuanya sudah saya jalani dan sudah saya kelilingi. Jadi untuk para konten kreator, janganlah berbagi informasi yang tak betul, jangan menambah-nambahi, menjadikan hal pro dan kontra yang mengakibatkan fitnah. Jadi orang akan sensitif, bila mana mempunyai penyakit hati pun akan semakin kambuh rasa iri ataupun rasa dengki terhadap antara entah pihak netizen Indonesia ataupun netizen Malaysia. Kalau untuk saya sendiri, sebetulnya para konten kreator itu hanya membumbui hal-hal yang biasa dijadikan luar biasa, macam ditambah-tambahi
hal-hal yang tidak mungkin. Banyak seperti itu yang saya tahu. Hanya saya itu diam saja karena saya ini angkat bicara banyak yang fakta yang memang tak betul lah, yang setahu saya untuk para konten kreator itu hanya kadang ada yang di Indonesia membuat konten kreator reaction apa yang kehidupan sehari-hari di Malaysia, dengan hanya dia di Malaysia 2 tahun ataupun 5 tahun ataupun 6 tahun di Malaysia. Saya sendiri ini bukan cakap besar, dari saya umur 17 tahun sampai sekarang itu pun saya dulu masuk pun saya punya akta kelahiran saya bagi tua 1 tahun. Jadi untuk pembuatan paspor baru diizinkan, sebab dari kecil saya sudah hidup susah apa macam, boleh mencari kerja di luar negeri. Yang terpenting saya syarat memenuhi syarat dan tidaklah kosongan, itu saja. Yang penting untuk sahabat perantau tetap jaga keselamatan dalam bekerja. Semoga diberikan kesuksesan, keberkahan di perantauan, pulang-pulang di kampung halaman membawa keberhasilan untuk keluarga tercinta. Sampai di sini sahabat-sahabatku vlog Solceng. Untuk kalian para sahabat saya yang di Indonesia, jangan termakan para agen-agen yang menawarkan lowongan kerja ataupun jabatan kerja. Sebab untuk tahun-tahun ini memang tidak adalah pembukaan sektor apapun melainkan kilang ataupun rumah tangga. Nah, saya himbaukan ini agar tidak ada penipuan para agen menggunakan kesempatan untuk mencari cuan tapi rela menjual seseorang ataupun perdagangan manusia. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah support Solceng dan subscribe Solceng. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya. Sampai di sini vlog Solceng, semoga menjadi informasi ataupun video yang menarik Anda simak. Terima kasih telah menemani waktu Anda. Jumpa lagi di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.